apabila keberanian itu telah hilang, maka yang paling terancam ketika masyarakat, kemudian umat itu kehilangan keberanian, maka yang paling terancam itu juga negara. Jadi keberanian itu juga menunjukkan keimanan. Kalau keberanian itu hilang, maka negara ini kehilangan sesuatu yang kecil hingga yang paling berharga. Kita tidak berani melakukan. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aswaji wa aulati wa dzurriyyati wa lil baiti al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadratil ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i salihin wa sahabati tabi'in tabi'in sahabati arba'ah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali karamallahu wajhah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadratil ulama'il musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Khususan Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abu Yazid Al-Bustami, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Bahuddin An-Nasabadi, Syekh Abu Hasan As-Sadili radhiyallahu anhu. Wa khususan ila Syekhul Idhatun Nasib wa khususan ila arwaya abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ustadina wa ustadatina wa masyina wa dhurriyyatina wa liman istama'na wa bisababil al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalika kitabul la raiba fihi lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 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 صلى الله عليه وسلم أعوذ ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pak Ulil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wal ula. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ula adapun yang pertama yaruddu ialah menegur dia dengan as-saja'ah adzalima kepada orang dolim, andulmihi dari kedolimannya orang dolim, wal ghawiyah dan kesesatan, an goyatin dari menyesatkan. Dari menyesatkan. Wa yursidu dan meluruskan al ummata kepada umat bil aiddati dengan nasihat an-najiati yang baik, ila sabili kepada jalan al-qawimati yang lurus, litas luka agar litaslikaha agar berjalannya umat, watorik agar umat itu terus berjalan, watorik al-lahibi dan jalan yang terang, litamasi agar berjalan siapa umat fihi di dalam jalan yang terang. Fa in fuqidat apabila hilang hadis syaja'atu apa ini nyatanya sifat syaja'ah, tamadda maka semakin panjang al-jairu apa kedoliman, wasdadu dan bertambah dolalud doli apa kesesatan yang sangat sesat, wa masyati dan berjalan al-umatu siapa umat fi ghairi manhajis shawabi di selain jalan kebenaran, makanat maka ada al-akibatu apa akibat syarron ialah keburukan atau kehancuran. Fa in wa in azmahalat tilka kanatil biladu nahban muqassaman yusahu fi hajaratiha
fala yulfa li shaih muskitun wa yu'atsu fi aknafiha fala yura lil a'ith minar raddin. Wa hunaka at-tamatu al-kubra allati taj'alu afrodal ummati abidal asa wal baliyatu al-utma allati tajtahu mumayyizati tilkal ummah wa taqdi ala hayatiha al istiqlaliyati hatta taj'alaha ka'am siddabir hada in jabunatil ummah jubunan maknawiyan au madian. Sampai situ aja. Apabila keberanian seperti itu telah hilang, maka negara ini tidak ubahnya seperti harta jalanan yang terbagi-bagi. Negara ini kehilangan sesuatu yang kecil hingga yang paling berharga. Umat berteriak-teriak tetapi tidak ada yang memperhatikan. Golongan perusak dan penjara itu terus melakukan kejahatan tetapi tidak ada seorang pun yang mencegahnya. Kalau sudah demikian yang terjadi, maka negara benar-benar dalam ancaman bahaya besar yang membuat setiap warganya sebagai hamba sahaya yang tidak berdaya dan harus menurut kepada tongkat komandan yang sang penguasa. Kemudian muncul bencana hebat yang menghapus karakteristik umat dan menghancurkan kemerdekaan dan kebebasannya dan membuat umat ini lenyap dan musnah. Beginilah keadaan umat apabila mereka terjangkiti sifat takut dan tidak memiliki keberanian moral ataupun material. Oke, sampai situ ya. Jadi wal ula yuratu bihadzalimun andulmi. Dan yang pertama, keberanian moral itu apa? Moral itu ngomong soal mental dan macam-macam. Yaruddu biha zalim, mengingatkan kepada penguasa yang zalim. Ya. Malghawiyata anhoyi ya. Dan mengingatkan dari kesesatan yang menyesatkan atau perilaku yang menyesatkan. Jadi perilaku yang menyesatkan itu apa sih? Jadi mencegah ya. Jadi bersifat moral itu yang pertama keberanian menegur dan mencegah. Terutama dalam mencegah apa? Mencegah kesesatan orang yang sesat. Jadi al-ghawiyah an-ghayyihi, kesesatan dari orang-orang yang sesat. Wa yursidul ummah, dan memberi nasihat kepada umat bi idzatin najihah, yaitu dengan nasihat-nasihat yang lurus kepada apa? Jalan-jalan yang kuat ya. Litas likaha, berjalan di atas jalan yang lurus dan terang, menuju jalan yang lurus dan terang. Litas likaha ya. Apabila keberanian itu hilang, nah untung kalau teman-teman, jadi satu, ketika kita melakukan turun ke jalan dengan spanduk itu kan kalau kita niatkan untuk mengingatkan, tapi kemudian bukan menjadi aparatur ya, beda lah di sini ya. Nanti tugasnya akan berbeda-beda. Contoh begini, kita mengingatkan orang yang sesat, tetapi kemudian kita mengambil merusak atau mengambil hak orang lain. Contohnya maksudnya ini, nanti minum-minuman keras ini sing disuwepeng warunge wong liya, diorak-arik, dibakar, itu tidak boleh. Tetapi apa yang paling penting adalah apa? Yaitu mencegah dan memberi nasihat kepada orang yang sesat, ya, maupun kemudian menasihati kepada umat, kepada masyarakat, bagaimana menasihati kepada jalan-jalan yang lurus dan terang, ya. Sehingga apa? Dia bisa apa? Untuk apa? Litam siyafihi, sehingga dia bisa berjalan di dalam keterangan tadi, dalam jalan yang terang tadi. Fa'in fukidat hadhi saja'ah, maka sak temene
apa lil keberanian itu hilang ya. Apabila keberanian itu telah hilang, maka yang paling terancam ketika masyarakat kemudian umat itu kehilangan keberanian, maka yang paling terancam itu juga negara. Kenapa? Karena kemudian apa? Negara ini menjadi seperti harta jarahan. Ya, akhirnya as-saja'ah. Maka ketika masyarakat, kalau kita kemudian apa? Hadisnya itu ketika kamu melihat kemungkaran, ketika kamu melihat kemungkaran, maka kamu harus mencegahnya. Pertama dengan tangan. Bilisani. Oh, bilisan ya. Kemudian apa? Yang paling rendah, yang paling lemah, yaitu yo Hati. Dungo nang jero ati ya wong muga-muga merek kemari. Atau ya wong muga-muga tidak terjadi kan itu. Itu yang paling rendah, yang paling lemah-lemahnya iman. Jadi keberanian itu juga apa? Menunjukkan keimanan. Nah, keberanian apa? Kan? Kalau keberanian itu hilang, maka negara ini kehilangan sesuatu yang kecil hingga yang paling berharga. Kita tidak berani melakukan kritik, kritisisme. Kita tidak berani melakukan membuat apa jenenge piloting sendiri, membuat komunitas dengan sistemnya sendiri. Itu kemudian apa? Umat berteriak-teriak tetapi tidak ada yang memperhatikan. Sing aktivis teriak-teriak ngomong hak asasi, ngomong soal hak macam-macam, tetapi sebetulnya bukan ke sana. Rakyat tetap bengok-bengok. Kemudian sing politisi juga sama saja. Dia teriak-teriak ngomong memperjuangkan orang miskin. Ya. Tapi kemudian tiba-tiba hak paling dasar ya, itu kemudian hilang atau tidak terpenuhi. Sehingga apa? Ketika keberanian itu tidak ada, maka negara atau pemerintah pun itu tidak berani bekerja dengan baik. Apa tugas pemerintah, tugas negara adalah melayani kepada warga negara. Tugas intelektual adalah melayani kepada umatnya. Tugas ulama, intelektual kan di sana. Tugas organisasi kemasyarakatan juga sama. Ini kan tadi pelayanan kepada jamaahnya. Bukan kemudian wes rakyat itu ditekan saka negarane, ditekan saka partene, ini kan. Maksudnya dihapusin. Ditindas oleh negaranya, ditindas oleh partai politiknya. Ini partai politik apapun gitu kan. Pokoknya 5.000 bayari, itu kan semua tidak punya keberanian. Hilangnya keberanian, ketika generasi kehilangan keberanian, yang muncul adalah al-juben dan at-tahawur. Yang muncul adalah kelicikan untuk memperbesar perutnya sendiri. Maka umat itu akan kehilangan yang paling terkecil hingga yang paling berharga. Itu as-saja'ah. Golongan perusak dan penjara itu terus melakukan kejahatan. Dengan apa? Dengan sistem. Mulai dari struktur pendidikan, itu kan sistem pendidikan, sistem beragama, itu kan kelembagaan, bukan agamanya, tapi sistemnya, kan? Nah, kemudian apa? Rakyat itu bukan pada posisi untuk melakukan itu, tapi tugas intelektual lah, tugas ulama lah, tugas aparatur lah, kemudian bagaimana iqamatul haq wal adil, menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan menegakkan kebenaran dan keadilan, iqamatul haq wal adil, itu harus didasari dengan yang namanya keberanian. Ya. Maka negara benar-benar dalam ancaman bahaya besar. Kita awake dhewe ora ana apa-apa. Tapi ketika kita melihat sistem pendidikan kita, ya, melihat sistem tata masyarakat kita, bahkan sistem pertanian kita, kan, sebetulnya kan bahaya. Contoh begini,
petani harus nanam, kan? Kemudian negara lewat pemerintah mensubsidi pupuk, tetapi pupuknya ternyata nggak ada. Berarti di situ ada aljubun, ada kelicikan yang dilakukan entah siapa kan. Duit itu dialokasikan oleh negara untuk siapa? Untuk warganya. Tetapi ketika petani nyari pupuk, ternyata geger kan. Geger dalam arti nggak menemukan haknya dan menang. Ngomong reforma agraria untuk bleh. Tetapi kemudian kalau kemudian tidak diberi keberanian untuk menjaga hak milik atas tanah itu, ya, maka hasil reforma agraria pun nanti akan dijual. Paling pol 3 dek nonyang bank, baru kuwi ra iso bayar. Nek wis ra iso bayar lemah tek sapa? Tek bank meneh sing duwe duit. Oleh bank kemudian dilelang. Sing satu ku sapa? Yo yang duwe duit lagi kan. Ini loh Pak. Jadi apakah kemudian kita akan meneruskan itu? Maka kepemilikan sosial, maka kalau tanah di dalam Al-Qur'an itu ada sekitar kata ardun itu sekitar ada 300-an atau 100 berapa ya. Itu kata ardun di dalam Al-Qur'an yang ada kata hak milik itu hanya ada sekitar 7 kata hak milik. Kemudian yang lain kan khalaqas samawati wal ard. Itu. Tapi yang kata hak milik dalam Al-Qur'an itu tidak lebih dari 10. Itu pun hak milik siapa? Hak milik Allah. Berarti hak milik Allah, pemerintah mestinya mengamankan asetnya, tanahnya. Tapi sekarang ini kan sudah terjadi privatisasi, swastanisasi kan itu. Maka sebetulnya kita dalam keadaan bahaya dan kita kehilangan keberanian untuk mengatakan itu. Nah, maka benar-benar dalam ancaman bahaya besar yang membuat setiap warga negara sebagai hamba sahaya yang tidak berdaya dan harus menurut pada tongkat komandan sang penguasa. Di sini penguasanya siapa? Presiden ini dinyek, ya. Presiden ini kan dinyek. Ya, hari ini kepala negara aja itu digawe patung Borobudur. Itu berarti presiden aja kan dalam kondisi yang tidak settle dalam kekuasaan. Sebetulnya kekuasaan hari ini ku siapa jadi? Kan masih harus dicari. Ya. Tongkat komandonya siapa sebetulnya yang megang? Maka butuh keberanian untuk mengurai itu semua kan. Berdaya harus menurut pada komandan. Kemudian muncul bencana hebat yang menghapus karakteristik umat. Karakternya umat itu dihapus, dihilangkan. Yang menghilangkan karakter bangsa. Nah, kalau dulu bangunan karakter buildingnya masyarakat Indonesia itu kan digerus dengan mulai sistem pendidikan, hiburan, kan itu. Kemudian apa lagi? Ya tren. Ya kemudian kita menolak perkembangan zaman. Kita tidak menolak tidak menolak yang namanya revolusi industri, kan? Tetapi bagaimana revolusi itu kemudian tidak mendikte kita, karena memang bukan kepentingan kita. Kan? Kita harus menerima perkembangan zaman, tetapi kemudian tidak menghilangkan karakteristik kita sebagai bangsa. Apa? Menghancurkan kemerdekaan dan kebebasannya, dan membuat umat ini lenyap atau musnah. Lenyap itu pengertiannya apa? Bukan orangnya yang lenyap, karakternya yang lenyap. Ini loh. Sing Islam bergaya sok Arab-Araban kan lenyap. Maksud Islam itu bukan Arab. Islam harus menjadi Islam, tetapi kemudian tidak harus melenyapkan karakter bangsa, melenyapkan karakter kita sebagai orang Indonesia. Makanya Al-Gus Dur, jadilah orang Islam, jadilah orang Indonesia yang beragama Islam. Jangan menjadi orang Islam yang ada di Indonesia. Apalagi menjadi orang Islam di Indonesia itu apa? Ya kemudian Islam, budaya yang dibawa adalah budaya Arab. Itu apa? Orang Indonesia yang numpang orang Islam yang numpang di
Indonesia. Maka apa kehilangan yang namanya kene tadi pakai bahasanya apa? Bukan Al-Hurriyah tapi Al-Istiqlal ya. Ya toh, Al-Istiqlal ya. Jadi hayatahal istiqlaliyah hatta taj'alaha ka'umsid daba apa? Ora ketok ngono. Ya. Dabir. Kamsid dabir. Sehingga dia kehilangan apa? Kemerdekaannya, kemudian muncul kemerdekaannya, karakteristiknya, kemudian apa? Dan kebebasannya. Orang nganggo Al-Hurriyah ya, tapi nganggo apa? Dan umat, dan membuat umat ini lenyap atau musnah. Gitu kan? Jadi maka diawali dengan kita punya keberanian untuk apa? Bukan tadi memberi nasihat atau kemudian mengkritik. Kalau kita sebenarnya mengkritik gitu ya. Menegur atau mengkritik. Begitulah keadaan umat. Hada in jabunatil umatu jubunam maknawiyan mat dian. Maka begitulah keadaan umat apabila mereka terjangkiti sifat takut dan tidak memiliki keberanian moral maupun material. Madian ini material. Makna ini nganggo maknawian, orang nganggo anu meneh ya. Ya, jadi apa? As-sajaah itu sangat dibutuhkan. Salah satu apa? Untuk mempertahankan kebebasan, mempertahankan kemerdekaan, mempertahankan karakter ya. Karakteristik sebagai bangsa itu butuh keberanian. Ya contohnya no kampusmu ternyata ora oleh diskusi sosialis kan. Ini kan aneh kan. Masa diskusi sosialisme kita diskusi ngomong soal teori-teori di luar kok ora oleh kan. Terus sing oleh diskusi apa kan itu? Bela negara. Nah, bela negara itu kan harus didasari dengan banyak faham. Karena negara ini lahir banyak filsafat atau banyak pandangan-pandangan hidup yang kemudian menjadi salah satunya dirangkum di Pancasila. Tapi yang lebih lagi adalah apa? Ketika kita melihat preambul, saya sering mengingatkan ke kawan-kawan ngomong soal preambul, ya. Apal Rangga, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dengan ini menyatakan kemerdekaannya, terus bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, ingat. Kan? Oleh sebab itu, maka dengan ini kami menyatakan kemerdekaannya. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri keadilan dan peri kemanusiaan. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ingat, Indonesia ini sudah sangat Islam. Karena tidak ada undang-undang negara yang diawali dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan itu pun para leluhur kita ketika kita bahas bab ikhlas ya. Ketika membahas bab ikhlas, apa? Leluhur para pendiri bangsa ini tidak menyatakan berkat perjuangan kita, bukan. Tapi berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dengan apa? Didorongkan keinginan leluhur. Maka keinginan leluhur itu pun butuh yang namanya as-sajaah. Bahwa kemerdekaan itu juga membutuhkan yang namanya keberanian. Karena tanpa keberanian, maka yang namanya istiqlaliyah, proklamasi. Jadi kalau Al-Hurriyah itu ngomong kemerdekaan, istiqlaliyah itu ngomong soal proklamasi. Pernyataan bebas maksudnya. Menyatakan diri punya kebebasan atau Al-Hurriyah. Maka kebutuhan-kebutuhan tadi, kan? Ketika umat berteriak-teriak mulai kebutuhan dasar Al-Muhayyah itu ya kebutuhan dasar hidup ya. Al-Muhayyah mulai bagaimana pangan, sandang, papan. Ini kewajiban negara.
ketika para pengelola negara, para ulama, para intelektual, apalagi para mahasiswa tidak memahami ini, maka negara itu sedang dalam bahaya. Dan ketika as-sajaah itu tidak dimiliki oleh generasi bangsa, maka yang paling berbahaya adalah negara itu sendiri. Akhirnya mengorbankan negara pun dilakukan karena apa? Karena terjangkiti rasa takut miskin. Maka kalau Bung Karno ngambil Woodrow Wilson atau siapa saya lupa, bahwa kemerdekaan itu ya 4, ada 2, merdeka dari dan merdeka untuk. Freedom from dan freedom for. Freedom from ini dulu. Freedom from, rasa takut dari apa? Rasa takut dari rasa miskin, takut dari rasa apa? Keamanan itu. Aman itu rasa. Maka ini kewajiban negara. Ini loh. Rasa aman, rasa takut, negara wajib menghilangkan ini. Nak kowe cawe-cawe itu metu bengi sik rasa takut, berarti negara itu belum benar menjalankan itu. Nih. Polisi itu belum benar menjalankan keamanan atas rakyatnya. Lho nak marah politik ku wae jane. Ngono lho Mas. Rasa takut miskin. Bukan miskinnya loh. Tapi rasa takut. Maka kalau ada sifat takut, sifat rasa takut itu pun berarti yang namanya kemerdekaan itu belum tercapai. Maka itu harus kita capai bersama-sama, dan itu dibutuhkan yang namanya keberanian, baik keberanian moral maupun keberanian material. Yo, lalu freedom from dan freedom for. Lah nek rasa takut miskin wae wis ana, terus arep freedom for untuk apa? Untuk berekspresi macam-macam. Jangan-jangan apa? Ekspresi ini, kemerdekaan ekspresinya adalah cara dia untuk merampok sesuatu, kan? Kan karena ini harus dihilangkan dulu. Rasa takut tadi harus tidak ada dulu. Dan hari ini mungkin rasa takut miskin itu paling menyelimuti. Wedi miskin, wedi apa nek? Nak wedi sugih kok ora ono. Ya. Nah, jadi as-sajaah itu ke sana maksudnya. Nah, itu akan jadi bencana dan negara ini akan mudah dijual oleh generasi yang punya sifat rasa takut. Kenapa? Kehilangan keberaniannya bahwa dia sebagai bangsa yang merdeka, bangsa yang mandiri, kan? Bangsa yang memiliki segala-galanya ini hilang. Dan pendidikan kita itu tidak mendidik kepada dua hal tadi. Kowe dididik mandiri, kowe dididik merdeka. Otakmu itu gak dididik merdeka dengan sistem pendidikan kita. Bekerja. Tapi kita dididik menjadi budak yang siap dikomando oleh tongkat penguasanya tadi. Maka apa? Golongan perusak, penjara itu terus melakukan kejahatan, tetapi tidak ada seorang pun yang mencegahnya. Kalau sudah demikian yang terjadi, maka negara benar-benar dalam ancaman bahaya besar, yang membuat setiap warganya sebagai hamba sahaya yang tidak berdaya dan harus menurut pada tongkat komandan sang penguasa. Kemudian muncul bencana hebat, yaitu apa? Menghapus karakteristik umat. Dan karakter kita sebagai orang Nusantara itu kan hilang. Contohnya ini tau ya, apa nenek moyang ki apa? Piye nyanyine piye? Nenek moyangku seorang pelaut, ini kan wis ora ono. Awake dhewe duwe gak punya karakter pelaut sekarang. Sing omahe Pantura sapa wis? Dembak Pati? Ya toh? Kan gak ada kemudian karakter kita itu sebagai pelaut. Kita itu dicipta menjadi daratan. Rono laut ternyata. Terus iki piye? Kenapa? Karena kekayaan laut pun dikeruk oleh siapa? Yang disebut penjara. Ini loh.
Akhirnya sing duwe kapal gede-gede ki ya sing duwe perusahaan gede-gede. Bahkan pelaut pun hari ini dia bukan sebagai pelaut. Dia orang-orang masyarakat kita ketika melaut dia hanya survive untuk apa? Untuk mempertahankan hidup aja. Bukan apa? Mengamankan terhadap negara tadi. Karena memang dicetak menjadi budak dan hamba sahaya. Walaupun dengan caranya berbeda. Maka generasi muda kok mesti ngisor iki mesti ono ya maksaron nasiin. Ya maksaron nasiin pakainya, bukan ya ayuan nasiin lagi Ustaz. Ya. Itu. Jadi as-sajaah itu perlu dimiliki, perlu ditumbuhkan ya. Maksaron nasiin ya. Wahai para pemuda, ya. As-sajaah itu menjadi modal terbesar untuk mempertahankan kemerdekaan, mempertahankan kebebasan, dan membangun karakteristik sebagai bangsa, sebagai umat, agar umat itu tidak kehilangan karakteristik. Kalau umat itu sudah tidak punya karakteristik, maka umat itu seterusnya sudah musnah. Maka kata musnah, kemarin coba ngomong pertanian, mungkin petaninya musnah, tapi pertanian tidak musnah. Karena sekarang petani itu karo angga. Petani sekarang di atas umurnya di atas 50 tahun yang ada jadi petani. Nah, maka nanti 20 tahun ke depan. Nah, ini kita butuh keberanian untuk melakukan inovasi, untuk melakukan keberanian, melakukan piloting, melakukan eksperimentasi gitu kan. Agar apa? Mungkin pertaniannya masih ada, tetapi petani musnah. Kenapa? Dikelola oleh industri. Nah, saya sing nom-nom. Sing anak era petani sapa? Nang kene. Era petani. Berarti liyane petani kabeh. Saiki ana modern dengan revolusi industri. Industri 4.0. Apa? Ada pertanian berbasis digital. Ana digital farming programnya. Ya. Kita ngukur luasan lahan sekarang sudah tidak butuh macam-macam. Buka GPS, titiknya segampang kan. Ternyata fasilitas semakin mudah, kita tidak kemudian menjadi petani. Dicabutnya subsidi, nanti dicabutnya subsidi pupuk, dicabutnya subsidi minyak, energi ya. Itu akan menghilangkan ke sana. Maka yang menjadi petani itu ya yang bermodal besar. Hanya pertanian tetap ada, petaninya tidak ada, petani ini musnah. Seperti kita hampir ke sana. Wes sing wong Jawa lah. Samene Jawa kabeh. Nilai-nilai etika Jawa kira-kira masih do ngerti ora? Enggak kan? Carane awake dhewe lho kon nutuk gamelan iku wis ora iso. Mana wong Jawa? Ya. Jadi karakter kita itu sudah hilang sebetulnya. Sebagai orang Jawa pun kita itu sudah hilang. Nah, yaitu proses pendidikan. Ya. Oke, jadi memahami sesuatu tidak bisa hanya sekedar materi. Oh, sapa ngomong musnah isek? Ya bangsane isek. Lho, menungsa sing nempati Pulau Jawa isek. Sukune ras Jawa isek, tapi karakteristik sebagai orang Jawa hilang. Karakter sebagai turunan pelaut, yo, sing paling ketok kuwi wae lah. Nenek moyangku seorang pelaut, awake dhewe numpak perahu wedi, numpak kapal lho mabuk. Lho, bukan aneh. Sejak kapan karakter itu hilang? Ini loh. Jadi rasa ngomong musnah, wujudnya materi ada, tetapi hakikatnya sudah tidak ada. Maknawiyahnya itu hilang. Materialnya ada, tapi maknawiyahnya sudah tidak ada. Dan itu menjadi tantangan besar. Nuh, Mustafa Al-Hulayani Hidayatul Nasihin menulis ini kan abad ke 14-an ya. Oh, kesini lagi lah. Ketika awal revolusi
mulai kolonialisme awal. Kenapa? Ya sudah menghitung ke sana. Oke, sampai di situ. Kalau ada tanggapan, nah orang ditutup. Nah, apa? Oh ya. Kan tadi kan ketika kita itu nggak berani, berarti kan masih ada ketakutan, berarti belum merdeka. Ketika kita memiliki keberanian, tapi itu masih mempertimbangkan kekhawatiran, itu maka kita sudah belum merdeka. Kemarin dibahas nak ya. Kenapa keberanian itu harus harus mengikuti, bukan mengikuti tapi apa? Kemarin itu wingi kan rata kota kowe sapa lari aku ya Allah. Ocha. Keberanian itu ora mau kudu-kuduan tok. Harus ngitung. Harus dengan perhitungan. Karena bab sebelum asaja apa? At-tahawur kan. Harus dengan perhitungan. Ora oleh ngawur. Keberanian harus dilakukan. Bukan kemudian sekedar khawatir ya. Khawatir itu akan menunjukkan kita sebagai manusia biasa. Harus punya yang namanya khawatir soal itu. Tapi soal gua awake dhewe urip apa mati itu kan urusane Gusti Allah. Tapi kan ora oleh ngawur. Ngerti bisno ana kowe teko iki wani aku kan iku ngawur. Maksud itu. Jadi keberanian itu harus dilakukan melihat situasi dan kondisi. Jadi harus dengan perhitungan. Level mana yang kita harus melakukan pencegahan? Itu. Level mana kemudian kita melakukan apa? Tindakan. Harus dihitung dengan benar. Maka kita tidak boleh melakukan keberanian itu diikuti dengan sifat teledor dan ceroboh. Tahawur itu tindakan tanpa perhitungan. Jadi ketika kita melakukan keberanian, kita butuh perhitungan. Kira-kira nah aku melakukan begini nanti akibatnya apa, harus dihitung. Jadi apapun itu harus dihitung dengan perhitungannya. Lho nek ini ternyata ana wong mok jotos pisan iki mental. Ora krasa. Ning terus mau jotos iki kan jenenge goblok. Ya, keberanian itu juga menunjukkan kecerdasan kita. Bukan kebodohan. Orang bodoh itu akan cenderung tahawur, akan cenderung tanpa perhitungan. Maka kita melakukan keberanian. Nah, kekhawatiran itu bagian bagaimana kita ada cara, metodologi untuk melakukan perhitungan. Tidak boleh kita tidak khawatir, kita harus khawatir. Enggak loh. Walaupun Qur'annya jelas, sing diarani wali ya auliya illahi wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sing diarani waline Gusti Allah apa? Wala khaufun, tidak punya rasa takut. Wala hum, dan wali itu apa? Alaihim wala hum yahzanun, tidak punya khawatiran. Tapi bukan khawatiran soal itu. Maka kita harus punya perhitungan. Bukan takut, nanti beda. Kita harus kadang-kadang rasa takut atau pengecut, kan? Atau kemudian rasa apa lagi? Khawatir. Ini sangat berbeda. Maka masing-masing diksi harus dipahami dengan benar. Jadi semua punya tahapan, tidak langsung dengan tindakan. Tahapannya, oh kita tahapannya baru A, ya A dulu. Oh kita tahapannya B, ya B dulu. Ojo tahapannya A langsung mau ke Z. Ya kaya Jojo wingi stres. Wah cahanyar mak dadekno korlap. Gitu ditelepon Intel, ya mumet deh. Ora biasa, gitu kan? Ngengkleng akhirnya kan. Ini maksud saya itu akan membentuk karakter kawan-kawan. Yang paling penting karakter itu harus ditanamkan, kita punya karakter berani. Karakter dulu. Belum sampai ke tindakan. Kalau tindakan maka butuh metodologi, butuh cara, butuh torik ya. Makanya torikoh itu sebenarnya metodologi. Tahapan-tahapannya harus dilalui. Tidak ada orang tiba-tiba langsung punya berani. Contoh begini, ketika kita sudah dewasa, ini kan harus dewasa kabeh. Di atas 18 tahun, 17 tahun ya. Begini, kita itu sudah lupa. Bahkan ketika kita bayi, kita itu tidak punya rasa takut.
Tapi ketika besar, ketika kita sudah fisik sudah besar, itu kita muncul rasa takut. Bayi itu tidak pernah punya rasa pesimis, rasa apatis. Kenapa? Bayi itu gawan. Bayi mulai merangkak, berjalan, mulai latihan berjalan. Berapa kali kita jatuh? Kira-kira tahu ngitungi kowe ndek bayi. Latihan pelaku. Beratus-ratus kali jatuh. Bayi itu tidak takut dan dia tetap masih terus berjalan. Akhirnya lah awake dhewe mlayu dolan tekan ndi. Lali biyen arep mlaku iki lho tibane beratus-ratus kali. Saiki kowe patah hati pisan iki lho. Pegang apa-apa gendeng ta iki. Ngono lho maksudnya. Ngono. Maka kita harus punya keberanian di sana. Kita tidak punya rasa takut. Gitu. Ya. Kita jangan takut. Karena belajar lagi ketika bayi 100 kali kita jatuh, maka 100 kali kita berdiri. 1000 kali jatuh, bayi itu 1000 kali dia berdiri. Dan itu apa? Itu sebetulnya apa jenis gawan bayi cara bahasa Indonesia apa? Itu karakter bawaan bahwa manusia itu tidak punya rasa takut, tidak punya rasa pesimis. Karakter manusia, bawaan manusia itu ya apa? Optimis, tidak punya rasa takut. Bayi lu nyekel gini wani. Sing rawani sapa? Mbok nek arepane aja kuwi geni. Bayi diomongi geni kan ora ngerti. Nak ngemek, lah kok ngerti. Oh, kuwi rasane panas, kan itu. Nah, kita itu dari bayi sudah dididik ditakut-takuti. Sehingga rasa sifat keberanian pun hilang. Nangis, awas ana Pak Dokter. Nah, wah nangis, awas gendruwo kan. Gendruwo iki apa kan ndak ada. Jadi rasa takut itu diciptakan dari mulai pendidikan di rumah sampai pendidikan di pendidikan formal sampai sekolahan. Nggak boleh. Kalau kamu banyak protes, nanti tak kasih nilai jelek. Ini kan rasa takut diciptakan. Yang sebetulnya keberanian itu adalah karakter bawaan manusia. Ya tadi contohnya 1000 kali jatuh, bayi itu 1000 kali dia berdiri. Nah itu nanti yang membedakan keberanian ketika dewasa adalah keberanian dengan perhitungan. Itu Cak. Ojo kayak bayi. Wis gerang ning kelakuane bayi. Makane tua itu keniscayaan, dewasa adalah pilihan. Lho gerang ini tidak dewasa. Kan? Umurnya wis di atas 25 tahun atau di atas 20 tahun. Tapi tidak dewasa. Tapi wis tua, kok teko-teko tua. Ya kowe rasa rumangsa tua. Jangan merasa tua, nanti teko-teko tua. Tua itu tanpa kita ciptakan menjadi tua. Tapi dewasa itu adalah kita harus memilih menjadi dewasa atau tidak. Nah, tanda dewasa salah satunya apa? Ya kita punya asaja'ah, kita punya sifat at-tahawur, harus dengan perhitungan kan ini. Kita harus meninggalkan karakter sifat ajuben kelicikan. Itu kan al-ya'su ya? Harapan. Ya, tapi kita harus membangun al-ya'su, selalu membangun ar-roja, selalu berharap. Nah, roja selalu membangun harapan. Itu ya contohnya ketika kita bayi tadi. 100 kali jatuh, 100 kali kita berdiri. 1000 kali kita jatuh, 1000 kali kita berdiri. Masa kok Gusti Allah rangkai kan ngono. Itu lho maksudnya. Itu, maka itu dibutuhkan keberanian. Tetapi keberanian itu akan melihat situasi dan kondisi, tahapan-tahapannya. Ngono Cak. Wingi wis bahas kuwi. Jadi keberanian sapa wingi sing teko? Faiz kayaknya. Oke, ada lagi. Jadi kan kalau soal keberanian itu sebenarnya harus membutuhkan nalar yang kritis atau
katakanlah berpikir yang rasional gitu. Tapi kan seringkali ketika orang itu terbawa dari lingkungan yang mistis atau kalau katanya Malaka kan logika mistika gitu. Jadi dia selalu berpikiran yang terlalu pasrah, tidak mau bertindak kan, sehingga tidak punya sifat keberanian. Kemudian dia mencoba untuk mempelajari hal-hal yang memunculkan sifat keberanian, tapi dia kemudian dijustifikasi oleh kelompoknya atau lingkungannya sebagai orang-orang yang mengikuti ilmu-ilmu kebarat-baratan lah, kemudian mengikuti hal-hal yang gak bener, kayak contohnya apa kayak demo-demo barang loh, awak dewe wong biasa ngopo demo kan biasanya sering digitukan loh, Pak. Ya. Nah, untuk menyikapi hal seperti itu gimana, Pak? Ya, ini makanya harus dijawab bahwa setiap orang tadi punya hak. Freedom from dan freedom for tadi, kemerdekaan dari dan kemerdekaan untuk, itu menjadi basic ya, menjadi dasar kita untuk menuntut, dasar kita untuk menyuarakan gitu. Maka demo-demo memang biasa ya, karena orang biasa itulah maka harus dengan demo. Nah, orang biasa pejabat kan tidak perlu demo. Pejabat kok demo. Nah, kemarin yang banyak demo kan pejabat kemarin, DPR apa demo kan, waktu mulai pilpres kemarin kan demo kabeh malah. Di sini kan pejabat kabeh. Nah, itu sebetulnya apa? Apakah itu ngomong soal menegur kepada penguasa yang dolim, atau sebetulnya sedang mengamankan kepentingannya? Ya, itu harus dihitung kemudian. Jangan-jangan ketika kita demo itu adalah mengamankan kepentingannya, agar kepentingannya tidak terganggu oleh kelompok lain. Nah, makanya kalau kita dikatakan begitu, bahwa paling tidak kita belajar untuk apa? Ini tadi iqamatul haq wal adl, menegakkan kebenaran dan keadilan, menyuarakan kebenaran, wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Tugas kita itu ya menasihati barang-barang yang hak ya, tetapi juga menasihati terhadap apa? Kesabaran. Wow, biasa ngopo demo-demo. Lah wong biasa kuwi mergo demo. Nah, aku dosen kan ora kudu demo kan. Tinggal rubah aturan. Demo itu bagian apa? Bagian untuk merubah gitu kan? Atau kemudian mengkritisi terhadap aturan-aturan yang tidak menguntungkan. Menguntungkan siapa? Menguntungkan orang banyak. Menguntungkan yang lemah terutama. Nah, itu yang dibutuhkan keberanian. Nah, beda lagi maka kemudian itu diciptakan. Makanya diciptakan. Wong biasa wis ora ngopo-ngopo. Kadang-kadang di keluarga kita ya diciptakan ngono kuwi. Wis to anak wong tani rasa anu kan itu. Sekolah sing apik, nggo bisine apik, nek iso dadi dosen anu. Kan? Lu ada kok. IP-ne 3 lebih, kan? Kemudian apa? Dia nggawe jamu, nggak tahu jamu. Jamu dibotoli. Tiba-tiba produksinya udah bagus. Marketnya sudah bagus, tiba-tiba sama orang tuanya dilarang. Kowe dadi guru ae. Nang dadi guru nyata gajine 350.000. Wong tuane nesu meneh. Wong sekolah larang-larang. Gak dadi guru gajine 350.000. Metu. Kon kerja pabrik. Nah, ini kan aneh. Maka tadi rasa takut miskin tadi. Maka ketika kita melakukan sesuatu itu harus punya basis, punya dasar. Di depan kan jelas ngomong soal ikhlas, ngomong soal sabar gitu. Nah, ketika kita menyampaikan kebenaran, ya salah satunya itu apa? Satu sabar, yang kedua apa? Kita harus membongkar cara pikir orang. Dan cara pikir kita itu kan begitu. Jadi mindset kita itu dibikin begitu gitu loh. Dibikin ya strata kelas itu diciptakan, bukan sunatullah, tetapi ini rekayasa ya. Wa makaru makarullah, terus innallaha khairul makirin. Jadi kamu rekayasa dan Allah juga akan merekayasa, tapi rekayasa yang terbaik adalah rekayasanya Allah. Innallaha khairul makirin.
Nak zaman Orde Baru mbiyen diplesetke. Wa makaru makarullah. Nah, innallaha yuhibbul makirin. Kalian berbuat makar, Allah juga akan makar. Karena Allah makar, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang makar. Sebenarnya bukan itu. Innallaha khairul makirin. Rekayasa. Kalau kita tidak melakukan rekayasa, maka kita direkayasa oleh Tuhan. Kita direkayasa oleh orang lain. Maka butuh planning, ya. Planning harus ada apa? Harus ada evaluasi. Maka kita butuh evaluasi, kan? Butuh evaluasi, kemudian butuh apa lagi, kan? Pengendapan. Ya. Maka kritik ketika kita melakukan demo, makanya kemarin tak bilang, demo turun ke jalan pakai spanduk itu cara terakhir, cara paling akhir. Ketika kita sudah buntu dalam komunikasi, maka turun ke jalan. Tetapi ketika kita masih bisa melakukan dialog, ketemu, ya kita harus melakukan dialog. Ojo teko-teko demo kowe lin. Loh. Kalau kita bisa ngobrol, kita bisa dialog. Tetapi kalau sudah tidak bisa diajak dialog, mereka menutup pintu, maka kita turun dengan spanduk. Kan itu dulu itu. Bukan demo terus demo. Orang ketabrak demo iki apa tuh ya? Hari ini kan demonstrasi kan menjadi sesuatu yang menjadi sesuatu yang apa? Iya. Jadi menjadi orang jadi penting. Dulu demonstrasi itu butuh menghimpun keberanian. Butuh menghimpun kemampuan. Saiki demo iki apa tuh ya? Jadi akhirnya keberanian tidak lagi dalam bentuk demo sekarang. Ya, tapi cara berpikir, kemudian melakukan tindakan, itu juga bagian-bagian dari kita menunjukkan keberanian. Ya biasa, ya jomene kok kowe akan merubah karakter juga, akan merubah susunan metabolisme tubuh, dan metabolisme tubuh itu akan mempengaruhi pada perilaku. Gitu. Lah mengenalkan agama, bayi we paling diadani. Apa adzan kemudian itu menjadi karakter agama? Bukan, itu salah. Ya. Jadi bukan karakter agama. Gitu loh. Ning tok maksud kan salah satunya itu dikenalkan agama. We waktu diadani we paham ya agama. Kan ora toh? Lah iya. Ya. Tapi bahwa kemudian sopan santun. Gitu kan? Tadi malam itu saya baru buka diskusi soal etika Jawa Romo Magnis di Salihara, ya. Lama itu, tahun 2013. Sering buka-buka, karena moco males, akhirnya buka YouTube ning kuliah umum etika Jawa, kuliah umum filsafat sopo, lu kan akeh, gerek ngrungokke tok. Dan karena nonton literaturnya apa wae, oh buku iki. Nah sesuk golek anu. Nah, itu kemudian apa? Menjadi karakter, maka butuh tadi kata kedewasaan itu akan membentuk karakter, akan merubah karakter gitu. Jadi ojo mok samakan dari kecil dikenal ke agama bukan karakter bangsa. Lho karakter bangsane awake dhewe apa coba? Kowe wong Jawa, saiki wong Jawa iki ilang Jawane kok. Ya. Dia wong Jawa itu dulu di catatannya siapa, Tom Pires atau siapa ya? Itu suku bangsa paling sombong ya wong Jawa. Paling sombong sedunia. Jadi kalau ada orang berjalan di atasnya, ngeyel kandani pateni. Kalau dia setara, oke. Nak tindaki iso ndek. Makanya ono istilah dipanggu mati. Ngerti? Hurufe kan nak dipanggu mati kan. Dan karena tindaki dia semakin rendah. Benar. Nah, itu bukan karakter, bukan penakut ya, tapi memang kenapa? Karakter keberaniannya cenderung sombong malah. Karena merasa paling tinggi. Dulu penduduk asli, orang Jawa asli, tidak ada yang bekerja.
Pengertiannya apa? Bekerja kasar. Paling rendah, itu petani. Petani itu kemudian bukan untuk akumulasi, tapi apa? Untuk menyediakan bahan makan bagi kerajaan, bagi negara, untuk negara memenuhi makanan untuk rakyatnya. Jadi tukang kuli, tukang panggul, tukang narik pajak, itu dulu semuanya orang apa? Orang di luar pribumi. Ini loh. Pribumi tidak boleh. Pribumi kok mulai dagang, hilang kepribumiannya. Maksudnya gini, tidak boleh mengakumulasi kekayaan untuk dirinya sendiri. Maka kalau orang kaya, pedagang, pemburu rente, itu menjadi apa? Kelas masyarakat paling rendah. Kenapa? Dia mencari kekayaan hanya untuk kepentingannya sendiri. Nah, saya kan diwale. Oh, Brahmana iki paling dhuwur dhewe. Nah, Satria iki ukurannya material kemudian. Sebetulnya bukan itu kalau di Jawa itu dulu. Yang namanya Brahmana itu orang yang tidak butuh dunia lagi. Tidak butuh materi lagi. Dia hanya kepada Tuhan, kepada Allah. Ketika kesatria pejabat negara kok sudah punya hak milik pribadi, maka dia turun derajatnya, turun kastanya. Pejabat kok memperkaya diri, di kendaraan apik pribadi, di rumah pribadi, turun derajatnya. Karena apa? Ksatria itu sudah dibayar oleh negara, maka tidak boleh mencari apa? Mengakumulasi kemudian. Nah, aku nak naik dari satria, naik lagi menjadi apa? Brahmana. Ya, urung kok ditutup langsung makan. Itu. Jadi karakter kita emang sudah hilang banyak. Nanti teman-teman baca bukunya Tom Pires Nusa Jawa itu banyak. Itu menarik bukunya. Ya. Itu buku lama sih. Aku hilang kabeh. Dhisik no base kami hilang kabeh. Mulai ekonomi politik sapa kae wis hilang kabeh lah. Itu seri 1 sampai seri 3. Tom Pires juga sama. Itu menarik, karakter bangsa kita dulu begitu. Termasuk penakluk laut. Penakluk laut. Kapale iso nggawa wong 6.000 jaman biyen. Bayangin to. Barange iku wis 600 ton satu kapal itu. Dengan kru 6.000 orang iso nggawa pasukan 6.000 wong. Nggawa barang sebanyak 600 ton. Kuwi kapal induk Amerika iki rumane. Kuwi lho isih kayu. Apa to? Pelaut tenan. Lah awake dhewe hilang tadi karakter nenek moyang kita sebagai pelaut. Ya kenapa? Kemudian negara, pemerintah waktu itu mengenalkan kita darat, bukan laut. Ya toh? Jadi kalau zaman pelajaran SD mungkin akan sama itu. Ya kemarin waktu pelatihan coba gambar pemandangan. Siti gambar ya sawah karo gunung. Ya toh? Ya karena diciptakan. Ini maksudnya. Ayo kita mari gambar pemandangan. Mesti lagi gambar ya sawah, gunung, mana? Matahari, ya nak matahari umum sih. Tapi masih sekitar sawah, sekitar gunung. Gunungnya we loro kan mesti ngono. Iki merbabu Merapi. Terus. Nah, ya, itu mindsetnya, akhirnya mindsetnya apa? Mindsetnya jadi agraris. Itu kita tidak sadar dihilangkan karakter ya nenek moyang kita sebagai pelaut tadi. Nah, terus sekali. Nah, maksudnya sungai. Oh itu lumayan masih kenal sungai, kan? Nah kampung ini mesti rapi, ngono nak karo pemandangan anak-anak kan diciptakan begitu. Kenapa tiba-tiba gambar pemandangan? Kenapa kok orang ono sing gambar laut? Mesti gambar laut angel kan? Satu itu kan. Jadi ada. Tapi kenapa tidak menggambar pemandangan laut dengan kapal? Aneh.
Tapi mesti muncul ya kuwi mau. Dengan tidak sadar tapi merasa kesadarannya, ini kan. Sing digambar ya gunung karo sawah. Terus wite jejer-jejer dan hampir sama kabeh. Itu cara utek kowe awake dhewe diseragamno. Nah, rubah kuwi kan butuh waktu lama kemudian, ya. Ya pengetahuan membaca itu dibutuhkan di sana. Nak sekolah, kuliah itu kadang-kadang orang nambah pengetahuan. Tetapi kuliah jadi penting. Apa paling tidak kita apa? Menata mindset cara berpikir. Frame, ya. Ya nanti kan ada metodologi penelitian, ya toh? Terus metodologi apa itu sebenarnya kita boleh apa untuk menata cara berpikir kita. Oh, metodologi kan, walaupun banyak metodologi. Nah. Oh, toreko iki metodologi oh, nak wong kampus ora mungkin ngarani toreko metodologi. Ya. Ya kadang-kadang kalau sing ra sekolah, wah ya guru-guru bangku sekolahan ku yo ngrusak tatanan, ngono. Ya. Jadi agama aja nilainya angka. Loh, agama itu wis nilai, tapi dinilai dengan masa perilaku dinilai dengan angka. Oh, iki nilai agamane 90, anu. Mergo apa? Mergo hafal hadis, ning kelakuane badhe kan. Piye coba? Kan rasa ke sana. Akhirnya apa? Itu bisa agama menjadi kelembagaan. Gitu. Nah, wis menjadi lembaga berarti menjadi materi. Kalau sudah menjadi materi, berarti apa? Menjadi alat untuk mengumpulkan materi. Kan? Gitu. Walaupun kita tidak bisa meninggalkan materi, gitu ya. Tapi kemudian apa? Akan melahirkan apa tadi? Sifat rasa takut. Rasa takut miskin, rasa takut aman, rasa takut apa meneh? Akeh to. Rasa takut kuwi kan akeh. Engko piye ya, engko piye ya. Engko piye ya, engko bar kuliah arep ngopo ya, kan bingung. Kenapa? Karena memang kita tidak dididik. Gitu loh. Karena memang apa? Ya tadi nak sing kanca-kancana PAI atau di tarbiyah itu kan ana metodologi pendidikan. Kan ana pedagogi karo edukasi. Kan itu. Makanya kalau kita ada tarbiyah, ada adabiyah. Nah, adabiyah itu bukan sekedar adab dalam arti wah bocah duwe adab, bukan. Keteraturan. Nah, tarbiyah itu mengatur dari kata robun. Mengatur tok. Ya, misalnya ini mangkat, jam sini, ini itu mengatur, bukan pendidikan. Pendidikan nanti beda lagi. Maknanya ono kita para taklim kan beda mana? Mengenalkan ilmu, bukan sekedar mengatur. Sedangkan pendidikan itu masih tarbiyah, mengatur. Kadang-kadang kayak wong-wong sok dalil kayak pokok tebalihu andi walau ayah. Iki dalil apa? Dalil dakwah ning nganggo dalil tarbiyah. Balihu ani apa? Sampaikanlah walaupun satu ayat. Jadi nak jadi guru itu tidak boleh nyimpen ilmu. Harus satu ayat pun harus disampaikan kepada muridnya. Wah, iki ra tak sampaikan. Yen aku paling hebat itu ora oleh. Ngono. Iku dalil tarbiyah, bukan dalil dakwah. Tapi kadang-kadang sebenarnya nak pas awal puasa ya. Karena akeh balik sing dalil kuwi. Balighu anni walau ayat, kita sampaikan walaupun satu ayat, karena dakwah itu harus iki ya. Ya ora apa pancen pengetahuan sakmono, kan? Maka butuh pengetahuan. Pengetahuan itu bukan hanya mengatur, ya. Maka perlu itu salah satunya untuk bagaimana kita mempertahankan karakteristik tadi. Ya apa cara gampangnya? Maknanya sebenarnya analisa diri itu kan ke sana. Kita tidak lupa diri kemudian. Kita tahu dari mana, kita tahu siapa, kita tahu mau apa, dan kita tahu mau kemana. Jadi nak gon jurnalistik apa?
Apa? 5W1H. Apa wi? 5W1H. What? When? Where? Who? Why? Kan? How? Terus apa? How wis lah. Itu loh. Itu. Ya, analisis diri itu adil itu sebenarnya ke sana. Apa? Kapan? Siapa? Siapa sih itu? Siapa? Apa? Kan? Di mana? Kan? Ya, itu kemudian kita harus ketahui. Oh, pancen aku anak wong tani. Di satu itu harus menjadi satu kesadaran. Bukan kemudian anak wong tani ini gayane kaya anake bupati kan yo ora iso. Nah, cara berpikir itu akan kembali ke sana. Kenapa? Itu salah satu apa? Salah satu untuk tadi menyadari tadi, membangun kesadaran. Ya. Nah, keberanian itu butuh kesadaran, butuh membangun kesadaran. Nak wani tanpa kesadaran berarti nawur, tahawur berarti. Tanpa perhitungan itu keberanian, tanpa perhitungan itu berarti emosi. Emosi. Apa? Emosi. Yo ngawur. Wong emosi, maka kenapa kemudian Tuhan Allah itu termasuk kalau orang-orang di Torekoh kita tidak boleh punya karakter apa? Marah ya apa? Nak gon akhlak itu bahasa Arab apa? Ghadab. Karena ghadab itu akan melahirkan kerusakan. Dan ketika orang marah, orang ghadab itu mesti apa wae wani. Karena ranggu hitungan. Barang ngono gelo, jebul kita antem kancaku dhewe. Anu. Wong nesu kan maka mengurangi itu. Lah kedewasaan itu salah satu apa? Mampu menahan amarah. Kan jelas. Makanya wal ghaidhi wal kadhiminal ghaid. Ya, orang yang disebut takwa itu adalah apa? Orang yang mampu menahan ketika dia marah. Nak wah, bono wah, senesu. Kan? Nah, itu pancen wong dewasa. Ngono lho. Maka di organisasi itu cara bagaimana kita membangun kedewasaan. Oke, ngono gak? Dadi aja mok arane ngadani bayi dikenal agama. Wong wis diadani ora paham nek kuwi agama to. Dan memang orang tua itu wajib menanamkan keimanan. Makane kowe dadi Islam kan mergo wong tuamu Islam to gak? Nek wong tuamu Hindu ya dadi Hindu. Dadi Islam yo kudu mok goleki ngono lho Mas. Kayak itu tanda apa? Yo kedewasaan kita bahwa keimanan kita itu benar-benar memang mesti kita raih. Ini loh. Maka harus membangun rasionalitas, membangun pengetahuan itu ke sana. Nah, oke, mungkin itu. Mas ya? Cukup? Tidak ada lagi? Oh, ngono ilham. Kan saat ini enten kecerdasan buatan, Mbak. Nah, itu apakah mempengaruhi keberanian personal di masa saat ini? Sementara kalau kita melihat pendidikan kita sekarang, apakah bisa untuk menghadapi kecerdasan buatan itu tadi? Artificial intelligence itu kan kecerdasan buatan. Nek jane artificial intelligence itu sing gawe sapa? Menungso to. Kan menungso. Ketika listrik iki ora ana, kira-kira iso urip ora kowe? Jadi manusia itu tetap menjadi subjek. Maka artificial intelligence hari ini sudah banyak memakan korban. Contoh, tol, parkir. Nah, ning saiki parkir arep terancam artificial intelligence AI, ya. Saiki muncul apa? Supeltas. Kan ra ono supeltas iku artificial intelligence. Ngerti supeltas? Sinar. Indonesia itu pancen kreatif kok. Dadi ora ono pengangguran.
Loh, AI ra iso iku. Artificial intelligence nggak bisa. Dalam rawak itu gawean. Ini loh ya, Mas Om ya. Jadi itu yang kemudian, tetapi kita harus siap dan ngerti apa itu artificial intelligence. Kemarin ngomong soal kredit card. Kredit card itu menjadi alat dari transaksi non tunai kan gitu. Tetapi itu dia tidak bisa bayar sendiri ketika kita yang harus melakukan. Ning nak kita tidak punya kedewasaan dan tidak punya kecerdasan, akhirnya apa? Ya terjerat utang, Pak. Ya. Nah, makanya bahwa kecerdasan kita itu harus mengatasi itu. Tadi contoh tadi. Wis teko ngono, digital farming. Jadi pertanian berbasis digital. Piye kira-kira? Ini kan artificial intelligence. Nek sing nglakokke drone iku wong apa ora? Kita kan? Ini loh. Jadi ngono arep ngemes apa? Mupuk atau nyemprot itu tinggal pakai titik koordinat, go laptop, gitu. Awake dhewe tinggal ngerokok serampung. Des, titik ana sana, drone siapke, semprot wis ana nggone drone. Karena drone yang bisa membawa sampai 60 liter. Selesai. Maka akan terancam tadi tak maksud, akan terancam apa? Pekerjaan-pekerjaan akan terancam oleh artificial intelligence. Kecerdasan ciptaan tadi, ya kan? Itu artificial intelligence. Nah, kira-kira nyuwun sewu iki. Uwin nggonmu iki kira-kira dosene wis do tekan kono purun. Ya. Ngono lho maksudku. Kan harus ana. Nah, kita tidak bisa. Loh, Quran apa kan bisa. Artificial intelligence ya sebetulnya udah lama lah ya. Bukan sesuatu yang baru. Hanya waktu itu belum. Saiki yang Senayan stadion Bung Karno ya. Ora ono parkir bayar 25.000 gak ono, harus pakai e-money. Gitu. Nah, maka kita harus mengejar yang terancam siapa? Ya pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan manusia. Saiki pintu tol wis ora ana to. Sonse kan dhisik kan iklane nggo sonse kae. Sopo? Kelingan ra? Sik cilik mesti kowe. Elmatiana, kan? Jaga tol, wonge ayu, bayar tol, sonse dulu Pak, kan ngono. Itu semua jadi iklan salah satu produk. Ya. Saiki mosok gardu tol kan ra ono. Ya. Guys, moro coba TML itu sebenarnya AI, artificial intelligence seperti itu salah satunya. Nanti di bidang keuangan paling sudah jalan. Di bidang keuangan. Maraknya ada kredit card. Ya teman-teman kadang-kadang harus belajar dengan kredit card juga. Nah, tapi ya kudu cerdas. Wah, rumah sana orang bayar, mergo duwe kartu. Iku utang, Pak. Iya lho. Iku duit awake dhewe ora duit cash disiapke kartu kredit. Nah, kowe bayar dan belanja harus di atas yang enggak, belanja harus yang tidak kena bunga itu di atas 1 juta. Mau apa niku kartu kredit, tuku rokok kartu kredit kan pancen pekok iki. Kan ngono. Ya. Dan itu macam-macam harus belajar. Iki ora ngajari konsumeris lho ya. Beberapa kartu banyak bank itu berbeda. Oh, nak tuku elektronik nganggo Bank Mega. Bank Mega itu diskonnya sampai 50%. Kowe nak seneng nguntal, kuliner, nganggo nggone DBS. Kowe nyanggo di DBS, nyanggo sabu-sabu, itu 50% di sana. Dadi ana wong gaya bayar, alah bayar paling kok akhir bulan, awal bulan. Mergo apa? Gajine kan langsung mlebu nyang kredit. Itu loh. Ketoke mangane lho sabu-sabu atau kemudian ke Solaria itu juga 50%. Nah, itu butuh kecerdasan kita memanfaatkan itu. Nak kowe ora cerdas, ya habis. Itu salah satu ya, itu
akhirnya balik ke kita. Teknologi itu tidak punya salah, ya. Artificial intelligence tidak punya salah, tapi kita yang harus meningkatkan karakter tadi, meningkatkan kedewasaan kita. Nah, bank ini nak duwe limitmu semakin besar, bank itu semakin percaya. Wes sesuk ngetokke duit meneh, utang meneh. Itu kayak piro dikei wong karena kowe bayar selalu tepat. Jumuk 1 juta. Oh, tuku apa? Oh, nganggo bank iki. Nek urusan iki nganggo bank iki, itu banyak yang begitu. Ya. Nek urusan mangan nganggo bank iki, karena diskonnya besar-besar. Lha kok setahun, biasanya setahun promonya. Bar setahun aja kok terus ke, tutup. Sesuk oleh meneh, promo lagi kan ngono. Niku cerdas akeh wong ngono kuwi ternyata. Ning seke cawin lho ngono ta. Ya. Cawin lho ngono kuwi. Jadi iku arep api maksimal kan 6 bulan bayarnya. Lepas dari 6 bulan kamu kena bunga. Itu kamu kena bunga. Atau kemudian untuk dicairke, yaitu sebenarnya cara utang jarene utang ra nganggo borok ya kartu kredit. Saya punya teman limitnya kartu kreditnya itu sampai 150 juta. Limitnya. Padahal kartu kredit kurang-kurang. Bajindel wong iya esoe lho aku. 150 juta. Tapi tiba-tiba perhitungan dia salah. Akhirnya sekarang di banyak bank dia di blacklist. Karena bisnisnya ambruk karena ketika Covid wingi. Tambah rasa apa-apa. Sik mulai anu nek kan. Nah, itu wis ora perlu kowe dadak utang go apa? Go sertifikat. Anu ora nganggone kartu kredit mau. Ini yang terakhir dia sudah punya limit lagi sekitar 40 juta. Tanpa guna loh. Tanpa guna apa-apa. Nak kuwi ramok engko ya ora apa-apa. Ngono. Nak iku ramok tok ya ramok engko dan ramok cair kok gestun jenenge. Ya itu juga pulang bisnis. Daftar karo bank apa buka gestune bank kartu kredit iki. Salatiga itu kayaknya enggak tahu, sudah biasanya di salon atau di butik yang gestun-gestun itu. Semarang itu juga nggak banyak kok yang untuk gestun bank apa itu. Ya itu paling lumayan juga. Nah, maksudnya ngono, di artificial intelligence itu bukan sesuatu yang menakutkan kalau kita tahu. Ini loh. Asal kita harus meningkatkan tadi kapasitas kita. Teman-teman harus tahu dan harus meningkatkan kapasitas. Jadi ketika ono artificial intelligence kayak kan medeni. Mana Nasidaria wis nyanyi tampil Nasidaria. Tahun 2000, tahun harapan yang penuh tantangan. Apa? Itu dinyanyiin di Jerman minggu Lah ya. kemarin itu. Malah konser no Jerman ki Nasidaria. Itu konser 5 tahunan loh itu. Nasidaria oleh undangan nyanyi no Jerman konser 5 tahunan. Tantangan dan harapan. Asal kita bisa melihat peluang. Mana yang dia maksud yang saya maksud dasar. Ini peluang bagi kawan-kawan. Benar. Peluang bagaimana membangun bisnis, membangun komunitas. Ini loh. Ya. Kowe gawe komunitas gawe blockchain dhewe bisa. Dulu malah nggak bisa. Tapi kan kita nggak biasa. Ini loh. Akhirnya kita gagap. Berorganisasi aja kita gagap kalau sudah sampai ke hal-hal itu. Jomne awake dhewe. Kanca-kanca Nahdliyin ini kurang piro anggotane. Lho kira-kira kalau NU bikin blockchain dhewe anggotane kedata. Jadi negara dhewe, Pak. Tapi kan nggak kepikir. Ya kan? Ya tadi kita tidak dididik begitu. Sehingga ketika ada perkembangan pun kita dianggap telat. Nah, ketika kita ngajak orang lain ke sana, ya tadi kayak Ulil, kowe ngerti apa? Kan ngono. Jumene kowe ngomong ngono. Ngomongmu karo Pak Demo. Kowe ngerti apa? Ngono paling. Atau kan nggak bisa dia sih. Karena kita sudah dirusak karakter tadi.
Maka tadi mau ngajine itu kan. Jadi ketika musnah, ya, umat ini sudah musnah. Karena apa? Karena punya sifat takut, tidak punya sifat keberanian. Nah keberanian itu berarti apa? Kita tidak takut dengan apa kemajuan zaman, perkembangan zaman. Maka Mustafa Al-Auliya ini di bab pertama ya al-iqdam. Apa ini? Keberanian untuk maju, keberanian untuk bergerak. Tapi berani untuk maju al-iqdam itu butuh kesabaran, butuh keikhlasan, ya? Butuh meninggalkan sifat al-juben, sifat nifak. Ya. Nah, karena sifat-sifat tadi, karakter kita sudah dimusnahkan oleh penjajahan, penjajahan dalam arti luas ya. Itu akhirnya apa? Kita saja tidak punya keberanian. Karakter orang Jawa yang dulu pemberani dan cenderung sombong, ya, dengan suku bangsa yang lain. Jawa dalam arti Nusantara loh ya, bukan Jawa dalam arti Jawa kita ini. Dan itu hampir semua pulau-pulau di Nusantara itu orangnya begitu, karakternya kuat, tidak pernah takut. Maka muncul pemberontakan itu lumrah, dan banyak sejarah dan banyak pemberontakan, keberanian yang tidak dicatat oleh sejarah. Sejarah kita pun sudah dibolak-balikkan. Maka itu salah satu cara apa? Untuk menghilangkan karakter tadi. Sejarahnya dimanipulasi, sistem pendidikannya diarahkan menjadi buruk dengan link and match. Dan saiki sekolahnya Febi, yo paling pol dadi teller lah, kan? Sopo sing Febi? Enggak. Makanya dodolan pulsa wis latihan berarti. Latihan bisnis ya. Makanya harus dibedakan bisnis dan perekonomian. Itu. Nah, jangan takut untuk mencoba.